Ini adalah kisah seorang istri yang selalu mengalami penyiksaan sang suami yang temperamental, di mana malam itu tiba-tiba sang wanita bernama Erin ini berlari ketakutan meminta pertolongan pada seorang wanita tua yang tinggal beberapa blok dari kediamannya. Dan malam itu, Erin memutuskan untuk pergi meninggalkan kota tempat ia tinggal bersama suaminya itu dan bergegas menuju stasiun bis antar kota. Sementara sang suami tampak berlarian mencari istrinya itu, namun orang-orang yang ditemuinya tak mengenal Erin karena penampilan wanita itu kini sama sekali berbeda dengan wanita yang ada di foto itu. Namun sang suami yang seorang aparat pun menggunakan wewenangnya untuk menggeledah setiap bis yang dicurigainya tersebut, namun sia-sia. Ia tak berhasil menemukan istrinya, yang ternyata Erin memang berada di salah satu bis itu, namun beruntung ia lolos dari kejaran pria tersebut. Dan setelah menempuh perjalanan berjam-jam lamanya, akhirnya bis yang dinaiki Erin pun tiba di sebuah kota kecil tempat mereka singgah sementara. Erin pun masuk ke sebuah toko dan membeli sesuatu. Namun saat melihat pemandangan di tempat itu yang begitu indah dan nyaman, Erin pun memutuskan untuk tak melanjutkan perjalanannya ke Atlanta dan tinggal di tempat itu untuk sementara waktu, lalu mengganti namanya dengan nama Kathy. Sementara suaminya terus mencoba mencari di mana keberadaan dirinya dengan memeriksa rekaman kamera pengawas di stasiun bis itu, namun ia belum juga menemukan istrinya. Sementara Erin yang belum menemukan tempat untuk tinggal pun nekat tidur di bawah dermaga itu, dan keesokan harinya ia mencoba mencari pekerjaan agar ia mendapatkan uang. Akhirnya ia pun diterima bekerja di sebuah kafe pinggir pantai. We've been awfully busy lately. I might can work. I have experience. Yang ternyata setelah mencari, akhirnya sang suami berhasil menemukan rekaman Erin yang sedang menaiki sebuah bis dan segera mencari informasi itu. Sementara Erin menyewa sebuah pondok kosong yang letaknya di pinggir hutan untuk ia tempati. Namun ia terus dibayangi kekhawatiran akan suaminya yang selalu memburunya. Namun Erin bukanlah wanita rapuh. Ia berusaha menguatkan dirinya dan bertekad untuk melanjutkan kehidupannya. 2 feet on the dock. I'm not gonna tell you again. Hari itu ia pergi ke toko milik seorang pria bernama Alex untuk membeli cat. Namun ia hanya bertemu dengan seorang gadis kecil yang melayaninya dengan ramah. I'm painting my. So funny. Because you usually don't paint floors. Saat ayahnya melihat Erin, pria itu pun merasa heran karena Erin yang masih tinggal di wilayah itu. Karena biasanya tempat itu hanya untuk persinggahan orang-orang yang melintas. Erin pun hanya tersenyum, dan karena cat yang ia cari sedang habis, maka Alex pun berjanji akan memesankan untuknya dan mengabarinya nanti. Saat pulang, Erin pun terkejut ketika melihat seorang wanita berwajah lembut yang sedang mengintip ke dalam rumahnya. Wanita itu pun berkata jika ia hanya ingin berkenalan dengan tetangga barunya. Erin pun baru menyadari jika hanya rumah sewanya itu satu-satunya rumah yang berada di hutan itu. Sementara suaminya tampak pergi ke stasiun bis itu dan mencari tahu wilayah yang berada di sekitar Atlanta. Yang dijawab pria itu jika dengan bis itu mereka memiliki rute ke setiap kota di Amerika, membuat pria itu kembali menemukan jalan buntu. Dan hari itu Erin menemani atasannya untuk berbelanja di toko milik Alex. Erin pun menunggu di luar serta mengajak putri Alex berbincang. Lalu ia pun masuk karena Alex memberitahunya jika cat yang ia pesan sudah tersedia. Erin pun segera membawanya pulang. Saat di jalan, tiba-tiba wanita bernama Jo kembali muncul, lalu menemaninya berjalan bersama menuju rumahnya. Mereka tampak asik berbincang hingga akhirnya tiba di depan rumah Erin. Yang ternyata suami Erin berada di wilayah itu dan menanyakan tentang Erin pada para penghuni rumah di wilayah tersebut, termasuk pada wanita tua yang telah menolong istrinya. Namun wanita tua itu mengatakan kalau ia sama sekali tak pernah melihat Erin. Sementara Alex memanggil Erin yang melintas di depan toko miliknya dan bermaksud memberikan cat tambahan untuknya. Erin pun mengucapkan terima kasih dan menerimanya, lalu bergegas pulang. Namun saat melihat Erin kepayahan membawa 2 kaleng cat itu, akhirnya Alex pun menawarkan untuk mengantarnya pulang. Erin pun mengucapkan terima kasih pada pria itu. Yang ternyata Alex diam-diam menyukai Erin. Sementara Erin pun menjalani hari-harinya dan membuat agar dirinya merasa nyaman di sana. Joe pun selalu datang mengunjunginya walaupun hanya untuk sekedar berbincang.
Malam itu, ia melihat sebuah mobil yang berhenti di depan rumahnya, namun tak berapa lama mobil itu pun pergi. Keesokan harinya, saat akan pergi bekerja, Erin pun melihat sebuah sepeda yang terparkir di bawah pohon itu dengan sepucuk surat, di mana ternyata sepeda itu adalah pemberian pria bernama Alex untuknya, agar ia bisa menggunakannya saat pergi bekerja. Namun Erin mengembalikan sepeda itu karena ia merasa tak suka dengan cara Alex yang diam-diam mendatangi rumahnya di tengah malam. Alex pun berusaha menjelaskan maksudnya, karena ia merasa kasihan melihat Erin yang lalu lalang berjalan kaki. Namun lagi-lagi Erin bersikeras menolak pemberiannya itu. Tapi saat bercerita pada Joe, wanita itu justru mengatakan kalau tak seharusnya Erin menolak kebaikan Alex. Terlebih orang-orang di kota kecil itu memang sudah terbiasa berbuat baik pada semua orang. Karena wilayah itu juga sangat damai dan aman, membuat Erin akhirnya memikirkan ucapan Joe dan pergi menemui Alex lalu meminta maaf pada pria itu. Namun tiba-tiba ia melihat beberapa petugas polisi muncul dan menjadi khawatir mereka sedang mencari dirinya. Namun ternyata mereka hanya sekedar mampir dan membeli sesuatu. Tapi tiba-tiba Josh, putra sulung Alex, terjatuh dan tercebur ke air, membuat Alex panik dan berlarian menolong putranya itu. Sementara Erin mencoba menenangkan Lexi, putri bungsu Alex yang menangis ketakutan. Saat akan pulang, Alex pun mengucapkan terima kasih pada Erin karena berada di sana menemani putrinya. Sementara suaminya yang meradang tampak galau dan terus mencari di mana keberadaan Erin. Dan kali ini ia membuat edaran dengan wajah Erin yang ia duga telah merubah gaya rambutnya dan menyebarkannya ke seluruh wilayah dengan keterangan jika Erin telah menghabisi seseorang. Benar-benar suami tak ada akhlak. Hingga edaran itu pun sampai ke wilayah tempat Erin bersembunyi, namun para petugas polisi di tempat itu tak begitu mengenali gambar di edaran tersebut. Dan hari itu, saat Erin melintas di depan toko Alex, gadis kecil itu pun mengajak Erin untuk ikut bersama mereka pergi ke pantai. Yang ternyata Erin menyetujuinya, membuat Alex merasa gembira. Namun tak begitu dengan putranya Josh yang sejak kematian ibunya, bocah laki-laki itu menjadi pemurung dan tak menyukai wanita yang dekat dengan ayahnya. Namun Erin tetap bersikap santai dan tampak tak terganggu dengan hal tersebut. I don't know, Josh, because I want to be able to remember this stuff. Mereka benar-benar menikmati kebersamaan itu hingga membuat Alex semakin menyukai Erin. Saat mengantarnya pulang, Erin pun menawarkan Alex untuk melihat hasil lantai yang ia cat kemarin. Namun saat berjalan di dalam, tiba-tiba Alex terpeleset, namun hal itu justru membuat keduanya tertawa geli. Sementara suami Erin kembali mendatangi wanita tua itu karena ia sangat penasaran dan curiga jika wanita itu mengetahui di mana istrinya. Tapi wanita itu tetap mengatakan jika ia tak tahu apa-apa tentang Erin. Dan malam itu, Erin tampak bahagia melewati malam itu bersama Alex dan warga lainnya sambil menangkap ikan bersama. Ia tampak bahagia dan semakin hari keduanya semakin dekat. Dan hari itu Alex pun mengajak Erin untuk berperahu berdua, di mana Alex menceritakan tentang mendiang istrinya, ibu dari kedua putra-putrinya itu. Lalu mengatakan jika sejak bertemu Erin, ia merasakan semangatnya yang dulu hilang, kini kembali hadir, membuat Erin tersipu malu. Tiba-tiba hujan turun sangat deras hingga mereka pun berlarian ke sebuah kedai, di mana Alex pun mencoba menghubungi sahabatnya untuk menjemput mereka. Namun sepertinya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Erin pun mengatakan jika ia tak keberatan karena ia pun sangat menyukai suasana di tempat itu. Hingga hari semakin larut, para pengunjung lainnya pun mulai pergi, di mana Alex pun memutarkan sebuah lagu dan mengajak Erin untuk berdansa. Keduanya tampak sangat bahagia dan sangat menikmati kebersamaan mereka. Namun tiba-tiba sebuah lampu mobil menyoroti mereka membuat Erin tertegun. Yang ternyata itu adalah sahabat Alex yang seorang petugas polisi. Namun karena suasana malam itu gelap, pria itu pun tak dapat melihat wajah Erin dengan jelas. Lalu mereka pun mengantar Erin pulang. Saat masuk ke dalam mobil itu, sahabat Alex pun terlihat senang karena melihat Alex yang kini telah membuka dirinya untuk wanita lain sejak kepergian istrinya. Shut up. Dan sepulang dari bertemu Erin, Alex yang merindukan sosok mendiang istrinya pun mendatangi ruang pribadi sang istri dan melihat surat-surat yang ditulis istrinya itu untuk momen spesial putra-putrinya kelak. Membuatnya merasa sesak. Tiba-tiba Josh muncul dan menegur ayahnya agar tak memasuki ruang pribadi ibunya. Bocah itu benar-benar menyayangi sang ibu yang telah tiada dan tak ingin posisi ibunya tergantikan. Alex pun bergegas turun dan mencoba menenangkan putranya yang marah. Sementara suami Erin tampak kembali ke rumah mereka dan melihat bekas perkelahiannya dengan Erin pada malam itu. Tempat itu benar-benar berantakan, di mana saat malam pelarian Erin, wanita itu ditolong seorang tetangga mereka. Ia pun teringat pada sang wanita dan mencoba menghubunginya. Namun karena wanita itu tak berada di rumah, maka Erin pun meninggalkan pesan suara.
Ia benar-benar berterima kasih pada wanita tua itu karena telah mau membantunya melarikan diri dari kejaran suaminya yang kejam. Sementara sang suami menemukan lembaran kertas berisi resep itu di atas meja. Ia pun mendatangi kediaman wanita tua tetangganya tersebut dan diam-diam memeriksa kotak surat wanita itu, lalu mencocokkan tulisan tangannya. Ia pun menggedor rumah wanita itu yang menolak kedatangannya seraya berkata jika ia ingin menggeledah rumahnya, maka ia harus membawa surat perintah. Membuat pria itu benar-benar kesal. Don't go away, I'll get that warrant. Sementara Erin tampak bahagia saat Alex mengunjunginya di kafe itu, membuatnya seakan melupakan luka di hatinya karena sang suami. Dan dengan kehadiran Alex membuat hari-harinya terasa lebih ceria. Dan malam itu pun saat Alex mengantarnya pulang, keduanya pun larut dalam suasana, yang akhirnya Erin pun mempercayakan hatinya pada pria itu. Namun keesokan harinya saat Alex mendatangi kantor polisi untuk mencatat pesanan cat rekannya, matanya tertuju pada edaran di dinding itu. Dan betapa terkejut dirinya demi melihat wajah Erin terpampang di sana, yang seketika membuatnya kalut dan mendatangi Erin. Membuat Erin benar-benar tak menduga dan berusaha menjelaskannya pada Alex. Namun Alex merasa kecewa karena Erin tak menceritakan padanya terus terang, seraya bertanya siapa yang ia bunuh. Yang dijawab Erin jika itu semua adalah tidak benar. Itu tak seperti yang ia pikirkan. Namun Alex yang marah pun tak mempercayainya, terlebih mengetahui jika Erin telah berbohong siapa namanya yang sebenarnya. Alex pun mengatakan jika ia merasa bodoh karena telah mempercayai Erin dan melarang wanita itu untuk menemui dirinya dan keluarganya. Bahkan Alex meminta agar Erin segera pergi dari kota itu. Sementara suami Erin tersangkut masalah karena kelancangannya menyebarkan selebaran tentang istrinya dan menudingnya seorang pembunuh yang nyata-nyata hal itu tak benar. Atasannya pun menangguhkan penugasannya dan mengistirahatkan dirinya dalam waktu yang tak ditentukan sementara menunggu tinjauan internal kesatuannya. Pria itu harus meletakkan senjata dan rencananya membuatnya menjadi galau. Sedangkan Erin yang gundah pun mengayuh sepedanya, namun karena pikiran yang berkecamuk, ia pun terjatuh. Di mana malam itu saat ia sedang melakukan makan malam romantis dengan sang suami, pria itu memberikannya hadiah sebuah liantin indah untuknya, membuat Erin merasa bahagia. Dan makan malam mereka malam itu benar-benar berjalan dengan mulus. Namun tak berapa lama, sifat suaminya yang temperamental tiba-tiba berubah dan menuduh Erin hanya berpura-pura bahagia hidup dengannya. Ia pun mengamuk. Walaupun Erin sudah mencoba menjelaskan jika ia tak menutupi apapun dari suaminya itu. Namun sang pria benar-benar meradang dan kembali memukuli Erin hingga hampir membunuh dirinya. Maka Erin yang memang tak tahan lagi menghadapi perangai suaminya itu pun melakukan perlawanan dan melukai pria itu. Lalu ia pun pergi meninggalkan rumah itu. Erin pun mengayuh sepedanya dengan kencang menuju rumahnya dan mengemasi barang-barangnya. Joe berusaha membujuknya untuk tak pergi. Namun Erin yang merasa kecewa pun berkata jika ia tak bisa lagi tinggal lebih lama di sana. Terlebih Alex telah mengusirnya. And face whatever this is. Face things the way you face things. Sementara Alex tampak menyesali ucapannya pada wanita yang mulai ia cintai itu dan pergi menemui Erin. Namun ternyata wanita itu telah pergi meninggalkan rumah itu, membuatnya benar-benar nelangsa. Maka ia pun bergegas menyusul wanita itu yang baru akan pergi menaiki kapal tersebut. Katie! Kate! Hey! Sorry. I'm sorry. No. You were right. Alex pun meminta maaf pada Erin dan memintanya untuk tetap tinggal bersama dirinya di kota itu. Namun Erin tak ingin mendebatkan pria itu dan keluarganya karena ia menyadari jika suaminya akan segera menemukan dirinya di tempat itu. Terlebih suaminya adalah seorang anggota polisi di Boston dan tak akan segan-segan menghabisi mereka. Namun Alex terus meyakinkan dirinya jika ia akan melindungi Erin apapun yang terjadi karena ia benar-benar mencintai wanita itu, membuat Erin terpana dan ia pun menangis seraya memeluk pria yang juga sangat ia cintai tersebut. Dan ternyata malam itu suami Erin menyelinap masuk ke dalam rumah wanita tua yang menolong istrinya itu dan mencari petunjuk di mana setelah mencari-cari, ia pun mendengarkan kotak suara di pesawat telepon wanita itu, di mana Erin meninggalkan pesannya, lalu mencatatnya. Sementara Alex tampak membawa Erin pulang ke rumahnya malam itu. Sedangkan suami Erin mencoba menghubungi nomor telepon tempat Erin menghubungi sang Nyonya Feldman dan akhirnya mengetahui jika itu adalah kafe tempat Erin bekerja. Malam itu Erin pun menceritakan kisah hidupnya pada Alex, di mana Alex pun meyakinkan dirinya jika ia akan melindunginya. Dan keesokan harinya tampak suami Erin sedang dalam perjalanan menuju kota tempat istrinya berada, di mana ternyata Josh putra Alex mengatakan jika kini ia menyukai Erin, membuat Alex benar-benar merasa lega. Ternyata hari itu adalah hari karnaval dan suasana di kota kecil itu sangat ramai. Suami Erin pun tiba, lalu bergegas pergi menuju kafe tempat Erin bekerja, namun ternyata tempat itu sedang tutup. Ia benar-benar kesal dan menendang benda-benda yang ada di sana. Lalu ia pun pergi ke toko milik Alex untuk membeli minuman. Namun ternyata ia hanya bertemu dengan putri Alex.
Lalu ia pun berkata jika ia adalah seorang polisi seraya menunjukkan foto Erin dan bertanya pada Lexi. Namun gadis cerdas itu balik bertanya jika ia polisi, di mana seragamnya. Gadis kecil itu pun menjawab jika ia tak mengenal Erin. Saat pria itu akan pergi, ia pun berpapasan dengan Alex, namun Alex tak mengenal suami Erin. Lalu pergi mengajak Lexi putrinya untuk melihat karnaval. Sementara itu, suami Erin tampak sudah menyiapkan senjatanya dan mencari di mana istrinya. Ia terus mengawasi sekitarnya dan akhirnya melihat Erin yang tengah berdua dengan Alex di sana, membuat dirinya benar-benar kacau. Dan saat malam harinya, Alex pun mengantar Erin pulang ke rumahnya dengan Lexi, lalu kembali pergi bersama Josh untuk berperahu. Yang ternyata suami Erin sudah mengawasi tempat itu sedari tadi dan mengetahui kalau Erin sedang berada di rumah itu. Setelah menidurkan Lexi, Erin pun berdiri di ujung dermaga itu untuk melihat kembang api yang bermunculan di langit. Tiba-tiba Joe menghampirinya lalu mengingatkan dirinya jika suaminya berada di tempat itu, membuat Erin terpaku dan seketika ia pun terbangun, yang ternyata ia bermimpi. Namun hal itu membuatnya menjadi kalut dan perasaannya tak menentu, di mana ternyata suaminya memang benar-benar muncul dan memuji dirinya yang semakin cantik. Pria itu mabuk dan terlihat meresahkan, hingga Erin pun mengajaknya untuk bicara di luar agar tak membahayakan Lexi, di mana sang pria mengajaknya untuk berbaikan dan kembali ke Boston bersamanya. Namun Erin menolaknya, membuat pria itu marah, tapi Erin mengatakan jika ia harus pergi meninggalkan dirinya di sana. Tanpa banyak bicara, pria itu pun berjalan pergi, membuat Erin sedikit merasa lega. Namun saat masuk ke dalam, ia melihat Lexi yang terbangun. Erin pun mencoba menghubungi Alex, namun Alex tak menjawab panggilannya. Tiba-tiba matanya tertuju pada sosok suaminya yang tengah menyiramkan bahan bakar itu ke toko Alex, membuat Erin panik dan bergegas menghampiri suaminya yang kalap itu, lalu membujuknya seraya berkata jika ia akan mengikuti pria itu pulang kembali bersamanya, dan berhasil mengurungkan niat pria itu untuk menghabisi tempat itu. Namun saat pria itu lengah, Erin pun mendorong tubuhnya ke dalam air. Namun ternyata percikan kembang api itu membuat papan yang sudah terkena bahan bakar itu pun tersulut api, hingga api pun berkobar, membuat Erin panik seketika dan buru-buru akan naik ke atas untuk menyelamatkan Lexi. Sementara Alex pun melihat kobaran api yang berasal dari rumahnya dan bergegas pulang. Erin yang kalut pun tak menyadari jika suaminya menyerangnya dan berusaha menghabisinya. Beruntung Alex tiba tepat waktu dan segera memanjat tiang rumahnya lalu menyelamatkan putrinya. Lalu ia melompat lebih dulu dan membujuk Lexi untuk menyusulnya. Sementara Erin tampak kepayahan dengan tubuh suaminya yang jauh lebih besar darinya dan ingin menghabisinya. Di saat dirinya tengah terdesak itulah Erin terpaksa mengambil senjata milik sang suami lalu menembak pria itu, yang akhirnya pria itu pun tewas. Alex pun memeluk dirinya dengan penuh kekhawatiran dan mereka benar-benar lega karena berhasil selamat walaupun toko dan tempat tinggal Alex hangus terbakar. Namun mereka benar-benar lega dan bahagia karena mereka selamat dan tak ada lagi bahaya yang mengancam.